Ya baik, perkenalkan saya Fatih dari peserta KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya, perwakilan kelompok 30. Kami berada sekarang di Desa Berantatinggi, Madura, tepatnya di Kota Pamekasan. Di sini kami telah menemukan penyelesaian terkait problem masyarakat di Desa Berantatinggi, yaitu kebutuhan air tawar yang sangat minim, dan akhirnya kami telah menemukan sebuah inovasi pengembangan untuk kebutuhan air tawar masyarakat Desa Berantatinggi. Alat yang kami temukan itu sendiri adalah pertama berupa filtrasi dan kemudian distilasi, yang kemudian kami gabungkan dalam satu bentuk inovasi sehingga menghasilkan air tawar yang layak konsumsi, baik kesehatan maupun untuk diproduksi secara massal untuk diperjualbelikan. Baik, sekarang saya ingin menunjukkan alat dan hasil dari filtrasi dan destilasi yang telah kami temukan untuk menjawab persoalan masyarakat setempat. Langsung saja. Di sini adalah wadah yang berisi air payau atau air asin yang kemudian kami ambil dari beberapa sampel di Desa Berantatinggi. Kemudian ini adalah alat filtrasi yang kami gunakan dengan alat dan bahan seadanya. Yang pertama, bagian atas adalah pasir aktif, yang kemudian setelah pasir aktif kita sekat dengan spon atau gabus agar pasirnya tidak turun. Kemudian di bagian bawahnya kita lapisi dengan ijuk. Setelah ijuk kita beri arang aktif dan kita sekat lagi di bawahnya. Dan setelah di bawahnya ada batu zeolit yang kita haluskan sangat halus untuk menahan laju penurunan air asin tersebut. Kemudian disekat lagi dengan gabus, gabus atau spon. Terus di bawahnya itu ada batu zeolit lagi yang kadar teksturnya lebih kasar. Dan di bawahnya lagi ada tingkatan paling terakhir berupa batu zeolit yang paling kasar. Dan di bawahnya, paling bawah kita sengaja taruh kapas dengan ketinggian kurang lebih 10 cm agar nanti pengendapan dan sisa-sisa filtrasi itu bisa mengendap di sini, sehingga yang keluar ke hasil filtrasi adalah air yang murni, yang jernih itu sendiri. Kemudian dari hasil filtrasi ini akan mengalir ke alat destilasi, yang kemudian kita juga gunakan bahan seadanya, yaitu dandang masak kurang lebih 2 liter atau panci penanak nasi, yang di sini telah kita vakum semua agar tidak ada celah untuk uap itu keluar. Dan di sini kita beri lubang penguapan yang kita sambung dengan pipa tembaga. Dan kemudian di sebelah sini ada wadah untuk pendingin yang kita gunakan juga dari alat seadanya dari masyarakat setempat. Gunanya ini adalah untuk mendinginkan uap yang telah dipanaskan dari destilasi itu sendiri, yang kemudian nanti proses pendinginan itu merubah uap dari hasil destilasi atau penguapan menjadi air. Nah, saya akan mempraktekkan cara di mana penuangan proses dari filtrasi hingga destilasi dan kemudian ditentukan sampai titik didihnya. Ya, dan di dalam alat destilasi itu kita taruh alat termometer digital yang kemudian kita sambungkan ke dalam alat destilasi itu sendiri. Dan di dalam alat destilasi itu ada heater air, pemanas air yang bisa kita jumpai di toko-toko elektronik dengan harga yang cukup terjangkau. Baik, saya mulai untuk proses penuangannya. Jadi prosesnya kita tuangkan saja airnya secara manual karena alatnya seadanya. Dari sini kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit agar airnya betul-betul difilter sampai jernih. Tadi airnya yang kita bawa dari sini adalah air keruh yang kemudian akan mengalir dari sini. Untuk proses filtrasi sendiri membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Dan setelah filtrasi, airnya akan masuk memenuhi ruang destilasi yang telah kita vakum. Dan langkah selanjutnya teman-teman bisa menyambungkan alat heater air ke colokan listrik sebagai media pemanas atau pengantar
titik didihnya nanti, yang kemudian nanti titik didih yang cocok bagus untuk penguapan air itu sendiri, memisahkan air tawar dan garam di titik didih 97 derajat kurang lebih. Nah, proses pendidihan itu sendiri kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung dari daya listrik yang dihantarkan melalui heater air itu sendiri. Dan di sini kita menggunakan heater air dengan watt kurang lebih 350 volt. Nah, setelah proses kurang lebih 1 jam itu, 1,5 jam, uapnya akan mengalir melalui pipa tembaga yang kemudian didinginkan oleh air pendingin. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan air biasa, air sembarang, bebas, dan untuk menghambat pemanasannya yang cepat, teman-teman bisa menaruh es batu di dalam pendingin untuk lebih menahan suhu panas dari penguapan tersebut. Jadi proses pembukuan uap ke air itu lebih cepat, dan air nanti yang uap yang sudah dibekukan akan keluar melalui pipa pembuangan terakhir yang kemudian ditampung di wadah. Teman-teman bisa menyesuaikan wadahnya sesuai keinginan teman-teman. Dan sekarang terakhir kemarin saya telah mempresentasikan juga kepada kepala desa kadar garam air laut, ya, karena sampel yang kita gunakan adalah air laut. Kadar garamnya kurang lebih 20%, dan untuk hasilnya saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana hasil dari proses filtrasi dan destilasi ini sendiri. Nah, jadi ini adalah alat pengukur kadar garam yang teman-teman bisa beli di alat bahan kimia terdekat. Ini kita tuangkan saja, dan di sini teman-teman bisa lihat ini menunjukkan angka 0. Berarti sudah betul-betul air asin yang tadi mengandung garam telah dipisahkan sehingga menghasilkan air yang betul-betul tawar. Nah, ini dia hasilnya adalah 0% garam, dan untuk membuktikannya saya akan meminum bahwasanya airnya ini betul-betul tawar, dan ini air sudah layak konsumsi untuk produksi rumahan tentunya. Dan untuk membuktikan bahwasanya apakah air ini betul-betul layak dikonsumsi, saya akan mengetesnya lagi dengan kertas pengukur pH. Nah, kadar air yang tingkatan air pH yang cocok untuk diminum kurang lebih dari 5,5 sampai 7. Nah, dan sekarang saya mencelupkan kertas pengukur pH-nya kurang lebih 2 sampai 3 detik. Nah, dan hasilnya seperti ini. Dan di bungkus alatnya ini, kertas pengukur pH, ada grade-grade-nya. Jadi kita cocokkan sejak sekarang bagaimana hasilnya. Warnanya yang di sini teman-teman bisa lihat, ini menunjukkan kurang lebih angka 6. Jadi untuk pengukuran pH air ini sudah layak konsumsi buat produksi rumahan tentunya. Jadi kami dari kelompok 30 mempersembahkan alat ini, alat Fieldesta yang kami akhirnya beri nama alat ini sebagai Fieldesta, yang berasal dari filtrasi destilasi berantah tinggi. Dan semoga hasil penemuan dan inovasi kami ini mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan mengurangi permasalahan terkait air tawar dan air bersih yang cocok untuk kesehatan masyarakat setempat. Kurang lebih ini yang bisa saya jelaskan pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya Fatih, perwakilan kelompok 30 KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2023. Kami semua mengucapkan terima kasih atas dukungannya dari pimpinan kampus dan teman-teman senior-senior, kakak-kakak, dosen pembimbing semua, dan kerja keras teman-teman semua. Saya Fatih dan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.